Terdapat perbedaan angka selama 3 tahun terakhir dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021. Kita lihat di sini dana alokasi umum atau biasa kita singkat dengan DAU pada Undang-Undang Penetapan Anggaran Pendapatan Negara atau APBN tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 427 semuanya. Selamat datang kembali di Laru Dedi Channel. Semoga semuanya sehat-sehat dan dilancarkan segala urusannya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang wacana kenaikan gaji THR gaji 13 tahun ini. Sekedar informasi buat teman-teman, sampai saat ini peraturan pemerintah atau PP tentang pengaturan pemberian THR dan gaji 13 belum keluar. Tetapi kita akan coba mereview untuk beberapa tahun yang lalu, sehingga bayangan untuk tahun ini tidak akan terlalu jauh dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan dasar yang akan saya gunakan pada video ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang mana untuk penetapan APBN biasanya akan dilakukan pada tahun sebelumnya. Misalnya APBN tahun 2022 sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 pada tanggal 7 Oktober 2021, dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut sudah tercantum anggaran untuk THR, gaji 13 dan gaji pegawai. Ops, sabar dulu. Sebelum ke situ, kita akan coba mengkaji untuk pemberian THR dan gaji 13 untuk beberapa tahun sebelumnya berdasarkan undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2018, yang mana pada pasal 11.8 dialokasikan sebesar 28,7% untuk dana alokasi umum atau kita biasa singkat dengan DAU. Direncanakan sebesar 401 triliun 489 miliar 579.649.000 rupiah. Sekedar informasi, pada tahun tersebut THR dan gaji 13 mendapatkan komponen yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan melekat lainnya, dan tunjangan kinerja. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2019. Pada pasal 11.12, DAU dialokasikan sebesar 28,5% atau direncanakan sebesar 417 triliun 803 miliar 582.690.000 rupiah, dan angka tersebut terdiri dari DAU formula dan DAU tambahan. Dan DAU tambahan digunakan untuk dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten kota untuk pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Pada undang-undang tersebut, angka DAU-nya tertulis kurang lebih dengan tahun sebelumnya. Jadi dapat kita simpulkan komponen yang ada dalam THR dan gaji 13 kurang lebih sama seperti tahun sebelumnya, tetapi ada penambahan atau kenaikan gaji sebanyak 5% pada tahun 2019 tersebut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020. Pada pasal 11.14, DAU dialokasikan sebesar 28,28%, yang direncanakan sebesar 427 triliun 90 miliar 582.475.000 rupiah. Dan di situ ada beberapa alokasinya, yaitu DAU untuk formula seperti ini, dan ada tambahan sebesar
segitu untuk penambahan seperti sebelumnya, yaitu tunjangan gaji untuk kepala desa dan untuk kelurahan. Tetapi karena terjadi refocusing anggaran, sehingga pada tahun tersebut pejabat eselon 3 ke bawah saja yang mendapatkan THR, sedangkan pejabat eselon 1 dan 2 serta pejabat setara lainnya tidak mendapatkan THR. Dan pada tahun tersebut juga komponen dalam THR dan gaji 13 tidak dimasukkan tunjangan kinerja. Dengan cara ini, pemerintah pusat bisa menghemat 5,6 triliun untuk penanganan penyebaran COVID-19 dan penanganan perekonomian Indonesia. Tetapi untuk gaji 13 diberikan kepada seluruh PNS atau ASN. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 pada pasal 10.12 yang mana dialokasikan DAU sebesar 31,59% atau sebesar 390.291.390.288.000 rupiah. Pada tahun tersebut dapat dipastikan bahwa komponennya sama seperti tahun sebelumnya, dan ada ketentuan yang tercantum dalam PP bahwa PNS yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan, tidak mendapatkan THR dan gaji 13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022 pada pasal 11.11 DAU yang dialokasikan sebesar 28,5% dari pendapatan dalam negeri neto atau direncanakan sebesar 378 triliun rupiah. Dari sini kita bisa melihat terjadi penurunan dana alokasi umum pada belanja tahun ini. Kita bisa menganalisanya dengan dana alokasi umum atau DAU tersebut yang sudah direncanakan pada tahun sebelumnya tidak ada penambahan. Berarti saat penyusunan belum ada rencana pengalokasian untuk hal tersebut. Belum bisa hal tersebut kita pastikan karena jika berdasarkan undang-undang tersebut pada pasal 11.12 pagu dana alokasi umum nasional dalam APBN bisa disesuaikan mengikuti perubahan pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan oleh pemerintah atau sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bisa saja hal tersebut terjadi jika perekonomian pendapatan negara kita saat ini sudah membaik. Saya cuma menganalisa berdasarkan data yang ada. Semoga informasi ini sedikit menjawab pertanyaan tentang informasi yang sedang hangat dibicarakan. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa share, dan jika ada pertanyaan di kolom komentar. See you the next video.